Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya akan membuat judul begini ya. Kalau Bapa bersuara, bulan bisa ngomong. Kalau Bapa bersuara, bulan bisa ngomong. Saya ulang. Kalau Bapa bersuara, bulan bisa ngomong. Diulang. Kalau Bapa bersuara, bulan bisa ngomong. Kalau Bapa itu bisa bersuara, bulan bisa ngomong. Ada satu pendeta, saya nggak usah sebut nama, pendeta ini dari Kalimantan ya, nggak tahu dari kota mana, mungkin dari kota itu kali ya, dari kotanya tukang sihir itu mungkin ya, maki-maki saya katanya, HTD Anda itu apa? Ya, mana ada Bapak kok tidak ada, itu lihat itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu kan suara Bapak, Bapak itu ada di surga. Pak, pelajaran kayak begitu di tempat kami itu level TK, Pak. Ya, pelajaran awal yaitu pelajaran awal di sekolah Alkitab kami levelnya TK, Pak. Ya. Ya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Anda yang nggak paham kok maki-maki HTD loh yang mengatakan bahwa Bapak itu ada. Nggak mungkin Bapak tidak ada. Itu suara dari surga, dari Bapak. Itu di tempat kami pelajaran level TK, Pak ya. Maka mohon maaf ya Pak ya, meskipun Anda pendeta, nggak tahu katanya ketua sinode di Kalimantan sana, tak blok gitu. Mohon maaf Pak, saya itu sudah ngingetin Pak, kalau nggak ngerti nanya ya. Tapi ya biasa tegar tengkuk kayak begini ya. Ya mohon maaf, tak blok Pak ya, saya sudah tahu dari profilnya Bapak sih udah tua ya. Kalau Bapak bersuara, bulan bisa ngomong. Maksudnya kalau Bapak itu bersuara, bulan bisa ngomong. Mustahil toh? Mustahil. Itu loh maksudnya ya. Kalau Bapak bersuara, bulan bisa ngomong. Ya, bulan kan nggak bisa ngomong, berarti Bapak nggak bisa bersuara. Yes! Ada 3 ayat yang digagal pahami oleh kebanyakan orang Kristen yang mengira itu suara Bapa. Saya ulang, ada 3 ayat yang dikira itu suara Bapa. 1, Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu terdengar dari surga. Lalu dipikir suara Bapa. Matius 17 ayat 5 itu yang nomor 2. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu yang nomor 3, Yohanes 12 ayat 28. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Semua yang memakai kata aku itu pasti dari Yesus. A-nya huruf besar ya. A-nya huruf besar, aku. Semua yang kata aku di Alkitab yang A-nya huruf besar, tentu bukan aku di awal kalimat. Maksudnya di tengah-tengah kalimat ada aku. A-nya huruf besar, itu pasti Yesus. Kalau Yesusnya masih manusia atau tubuh kebangkitan, ditulis pakai huruf merah. Kalau Yesusnya Allah, ditulis pakai huruf hitam. Ya, saya ulang, semua kata yang memakai aku, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anakku kukasihi, aku berkenan. Yang aku ini pasti Yesus. Ditulis pakai huruf apa? Huruf hitam, ini pasti Yesus. Kan suara dari surga, nanti tak jelasin ya. Ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua aku yang A-nya huruf besar pasti Yesus. Kalau Yesusnya masih jadi manusia atau menjadi tubuh kebangkitan di yang ketemu sama siapa? Sama Yohanes di Pulau Patmos, aku masih tubuh kebangkitan, ditulis pakai huruf merah. Kalau sudah Allah, sudah di surga, ditulis pakai huruf hitam. Selain ini masih ada lagi yang ditulis huruf hitam. Misalnya Wahyu 21 ayat 3.
kemudian ayat 5, kemudian ayat 5, ayat 6, ayat 7. Wahyu 21 ayat 5, ayat 6, ayat 7. Itu Yesus yang ngomong sebagai Allah, ditulis pakai huruf hitam. Kemudian Wahyu ayat 4, Wahyu pasal 4 ayat 1. Mari sini naiklah kemari. Itu pakai huruf hitam, itu juga suara Yesus ya. Saya ulang. Yesus yang ditulis pakai huruf hitam, perkataan langsung Yesus, itu di Alkitab ada 6, berarti 6 ya. Saya urut ya. Matius 3 ayat 17, itu ada aku. Pokoknya kalau aku itu Yesus. Ini huruf hitam sebagai Allah. 17 ayat 5, Matius 17 ayat 5. Yang kedua itu. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat 28, aku akan memuliakannya lagi. Kemudian yang keempat, Wahyu 4 ayat 1, mari naiklah kemari ya. Kemudian yang kelima, Wahyu 21 ayat 5 ya. Kujadikan segala sesuatu baru. Kemudian yang keenam, akulah Alfa Omega. Berarti ada 7. Yang ketujuh ayat 7. Jadi Wahyu 21 ayat 5, ayat 6, ayat 7. Itu perkataan Yesus langsung. Masih tambah lagi ya. Wahyu 22 ayat 17 yang anak domba mengatakan mari. Saya revisi, berarti ada 8 ya. Ada 8 perkataan langsung Yesus sebagai Allah yang ditulis pakai huruf hitam. Tapi kalau pakai huruf merah ada ribuan ya. Semua kitab Yohanes, Matius itu yang ditulis pakai huruf merah itu semua perkataan Yesus sebagai manusia. Ya. Clear ya? Ada 8 ya. Ternyata ada 8 perkataan langsung Yesus yang ditulis pakai huruf hitam. Semua yang pakai aku itu pasti Yesus ya. Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5, Yohanes 12 ayat 28, Wahyu 4 ayat 1, Wahyu 21 ayat 5, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 22 ayat 17 ya. Oke. Pak, kenapa itu bukan suara Bapa ya, tapi suara Yesus. Yesus di surga. Pak, Yesusnya sedang jadi manusia. Bagaimana bisa Yesus bersuara dari surga? Makanya Bapa adalah kiasan Yesus. Kiasan Yesus sebagai Allah di surga. Roh Kudus, Roh Allah. Allah itu kan sami mawon. Ya. Yesus itu kan Allah jadi manusia. Lalu ketika jadi manusia dia memakai kiasan Bapa. Tapi itu bukan suara Bapa. Suara dari Allah. Suara dari Roh Kudus. Suara dari Yesus sendiri sebagai roh di surga. Berarti Yesusnya banyak, Pak. Kalau roh itu pasti satu. Ya, di 1 Korintus 12 ayat 14 ya. Roh itu pasti satu, R-nya huruf besar. Di kitab Wahyu juga ada 7 roh gitu. Wahyu 5 ayat 6 ya. Yohanes 5 ayat 37. Perhatikan ya. Kalau Bapa bersuara, bulan bisa ngomong. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapa itu tidak bisa bersuara. Kalau Bapa bersuara, bulan bisa ngomong. Mustahil Bapa kok bersuara. Karena Bapa ini kiasan dari Yesus. Ketika Yesus sebagai Allah, sebagai Roh Kudus di surga. Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 14 ayat 7, ayat 9, ayat 10. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu artinya Bapa itu kiasan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Artinya Bapa itu kiasan Yesus. Aku yang fisik dengan Bapa. Bapa adalah kiasan diriku sendiri sebagai roh di surga. Bapa tidak pernah bisa bersuara. Kalau Bapa bersuara, bulan bisa ngomong. Ya. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Perhatikan baik-baik, Pak, ya. Jangan jadi pendeta modalnya cuman usia tua doang. Ya. Sorry, Pak, tak blok kamu ya.
Usia tua nggak peduli aku ya. Yang ngeyelnya minta ampun tegar tengkuk. 2 Petrus 1 ayat 19. Ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia itu Yesus fisik, menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Perhatikan, ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia. Jadi Allah Bapa itu yang maha mulia. Itulah yang bersuara, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini kan sedang bercerita tentang Matius 17 ayat 5. Kan Petrus ikut di atas gunung itu, yang ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan dia di gunung yang kudus. Kok dari surga, Pak? Kan yang dari surga Bapa. Iya, Bapa itu kiasan Yesus. Makanya dari surga suaranya aku. Aku adalah Yesus yang roh di surga. Kalau roh itu mau jadi 1.000.000 juga bisa, ya kan? Allah itu roh, ya. Di surga sebagai Allah, lalu ke bumi masuk di dalam rohnya Yesus, rohnya tubuh Yesus, bisa. Tapi yang di surga itu adalah roh. Dia Yesus juga, makanya ngomongnya aku. Semua yang pakai aku, A huruf besar, ya, itu pasti Yesus. Anda cek saja sejak dari dulu, sejak zaman perjanjian lama, kalau bilang aku, itu pasti Yesus. Dulu sebagai Tuhan huruf besar semua, ya, El Shaddai yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, lalu sebagai Bapa, ya, Bapa kiasan Yesus, maka Yesus tetap ngomongnya aku. Nanti di kitab Wahyu juga aku menjadi Allahnya, aku Alfa Omega, ya, aku menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu 21 ayat 5, ya. Jadi clear, Pak. Lalu di ayat 21, sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi Petrus ngomong, itu suara dari yang maha mulia, itu bukan bisa-bisanya Petrus. Lalu dari mana itu? Dari Roh Kudus. Petrus itu dikasih tahu, terus Petrus, ini suara dari Roh Kudus. Ayat 21, ya. Oleh kehendak manusia, dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh kehendak Roh Kudus, ya, manusia berbicara atas nama Allah, ya. Jadi Petrus itu dikasih tahu terus, Petrus itu suara dari yang maha mulia, Allah Bapa, itulah Roh Kudus. Maka Petrus ngomong, semua nubuatan itu nggak bisa ditafsir, ya, atas kehendak manusia nggak bisa, tetapi Roh Kudus yang dikatakan gitu, melainkan dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi Petrus ngomong begini ini oleh dorongan Roh Kudus atas nama Allah. Ya, Roh Kudus ya yang bersuara itu. Ini baru bener. Kalau Bapa kok bersuara, nabrak Yohanes 5 ayat 37. Pak Pendeta, umur boleh tua, tapi kerjaanmu nabrak-nabrak ayat Alkitab. Denger khotbah begini, nggak mau dengerin. Ya. Hamba Tuhan itu tidak boleh modalnya cuma tua doang. Aku udah puluhan tahun Pak HTD, gitu. Bapak itu ada di surga, ya buktikan, nggak pernah ada. Biar usiamu sampai uzur pun tidak akan pernah bisa Anda membuktikan di surga ada Bapa. Bapa itu kiasan Yesus, ya. Sudah finish, ya. Sudah finish, not exist anymore at all, sama sekali tidak ada di surga. Makanya ketika terdengar suara itu dijelaskan di 2 Petrus 1 ayat 17, ya, 17 sampai 21 itu suara dari Allah Bapa, suara dari yang maha mulia, dialah Roh Kudus. Makanya ngomongnya aku. Ini linknya juga boleh Efesus 1 ayat 17 juga boleh. Di situ ada yang maha mulia juga, yang mulia, ya, Bapa yang mulia, ya. Clear ya, Pak, ya? Ya. Kalau Bapa bersuara, bulan bisa ngomong. Ingat, Pak, ya, kalau Bapa bersuara, maka bulan bisa ngomong. Mustahil dong, mustahil, ya. Jangan ngotot hal-hal yang mustahil, ya. Ada ayat Alkitab, Bapa tidak bisa memperdengarkan suaranya, ya. Mengampuni dosa juga tidak bisa Bapa itu. Yang bisa mengampuni dosa Yesus, yang bisa ngomong Yesus. Makanya Yesus ngomong aku. Kalau waktu jadi manusia sama tubuh kebangkitan oleh LAI ditulis pakai huruf merah, tetapi begitu di surga yang 8 ayat tadi ditulis pakai huruf hitam.
Jadi inilah anakku yang kukasih, ditulis pakai huruf hitam kan? Ya betul, itu suara Yesus. Gampang aja Pak. Pokoknya kalau ketemu kata aku itu, akunya A-nya huruf besar, bukan di awal kalimat ya, tetapi di tengah-tengah kalimat gitu, ada kata aku, itu pasti Yesus. A-nya huruf besar loh Pak ya. Aku, A-nya huruf besar. Padat, singkat, dan clear. Mohon maaf ya Pak, meskipun umur Bapak sudah tua dan Anda mengatakan pendeta senior ketua sinode di Kalimantan sana. Mohon maaf Pak, saya blok Anda. Mohon maaf Pak ya. Tidak boleh pendeta cuma mengandalkan usia tua doang. Harus paham Alkitab. Saya sudah mengingatkan, Bapak itu tidak paham Alkitab. Nggak usah maki-maki, tapi tegar tengkuk. Mohon maaf Pak, saya blok. Ya. Tanya aja HTD ini, Anda tanya apa saja bisa kok ya. Udah pasti jawabannya Alkitabiah. Ayo. 200.000 pendeta di Indonesia ada yang paham nggak kayak begini? Ya, bahwa ini suara Roh Kudus. Ada ayatnya semua, ya. Kalau Bapa berbicara, bener ya? Oh, kalau Bapa bersuara, bulan bisa ngomong. Itu judulnya itu. Lagu apa ya? Nggak tahu, pokoknya gitu aja ya. Haleluya. Amin.